Bagaimana jika ada seseorang yang tengah menderita suatu penyakit? Ia telah berobat ke sana kemari, akan tetapi tak kunjung mendapatkan kesembuhan. Baik. Kemudian ia mendapatkan suatu saran dari seorang pituwo untuk memakan daging ular kobra dan meminum air kencing onta. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum seseorang berobat menggunakan sesuatu yang haram, semisal memakan daging ular kobra atau meminum air kencing onta? Baik, pertanyaannya berobat ini ya. Yang memberitahukan siapa? Pituwo. Apa pituwo? Orang pandai gitu ya? Nggih, sesepuh. Oh, orang sesepuh. Orang pintar gitu ya. Kenapa sih di desa atau di kampung-kampung itu kok ada istilahnya orang pintar dalam dunia pertabiban, tabib. Bahkan juga bukan sekedar tabib, dukun pun diistilahkan sebagai orang pintar. Kan karena yang datang kepada orang-orang itu adalah orang-orang bodoh. Maka menganggap orang yang seperti tadi dukun lah sebagai orang pintar. Orang pintar ada dua dalam bab ini. Orang pintar yang syar'i yaitu selalu berargumentasi dalam perilakunya dengan syariat Islam, ini boleh. Tapi ada juga orang pintar yang non syar'i, bahkan menentang syar'i, ya, yaitu dukun-dukun yang menggunakan jin dan segala macam, maka ini hukumnya dosa, tidak boleh, haram. Intinya boleh ndak orang berobat itu menggunakan bahan yang haram. Kalau dalam fikih, satu, selagi yang memberitahu itu adalah dokter terpercaya, valid dan masyhur di kalangan masyarakat bahwa dokter fulan bin fulan ya termasuk orang pinter tadi itu ya, maka boleh berobat dengan barang yang haram selagi tidak syirik. Contoh, kalau misalnya ada orang pinter tadi itu dan ahli dalam pengobatan mengatakan sakitmu ini tidak bisa sembuh kecuali kamu minum air kencing kucing. Termasuk tadi apa? Yang ditanyakan? Daging ular kobra. Kalau memang itu diyakini setelah orang tersebut berobat ke beberapa dokter tidak sembuh-sembuh, kok kebetulan mendapatkan resep seperti ini, karena dia kepingin sehat, maka hukumnya boleh. Yang kedua, minum apa tadi? Air kencing onta. Air kencing onta. Kalau air kencing onta, saya tanya, kalau disembelih dagingnya halal apa tidak halal dimakan? Halal ya. Kedua saya tanya, kucing. Kucing itu kalau disembelih boleh nggak dimakan? Tidak boleh. Berarti daging kucing hukumnya haram. Bagaimana hukum air kencing atau kotoran hewan yang haram dimakan dagingnya seperti kucing, maka mutlak hukumnya najis. Pertanyaannya, bagaimana dengan kambing yang kambing itu bisa dipotong dan dagingnya halal dimakan? Maka menurut mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat terkuat hukumnya najis. Termasuk juga dalam kitab-kitab fikih itu banyak mengatakan hukumnya kencing dan tainya kambing dihukumi apa? Najis. Tapi pendapat lain dalam mazhab Syafi'i seperti yang tertera dalam kitab Kifayatul Akhyar, ditulis di sana warawthul ma'kuli tohirun. Kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya seperti kambing hukumnya tohirun, suci. Jadi kalau ditanyakan onta tadi, saya tanya, makan daging onta boleh enggak? Boleh kan? Berarti suci lah. Kencingnya onta pun dalam bab ini kaul yang kedua hukumnya suci. Jadi boleh. Begitu ya. Bahkan ada hadis walaupun riwayatnya tidak masyhur, gitu ya, mengatakan bahwa kencingnya onta itu mempunyai faedah ya untuk kesehatan. Jadi pertama, ada kalanya berobat itu karena darurat,
nggak ada obat lain kecuali obat tersebut yang kalau diminum, dikonsumsi bisa sembuh, maka hukumnya boleh kalau darurat. Ya, tapi kalau yang onta tadi karena ada dua pendapat, ya terserah mau ikut pendapat yang boleh atau tidak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak doyan kencingnya onta. Kalau saya pribadi, mending susu onta daripada kencing